Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai buku Mazmur pasal pertama dan ayat pertama hingga ayat yang terakhir kita akan baca. Di situ perikopnya jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai pemazmur mengungkapkan hal yang berbahagia. Di sini dia berbicara tentang orang yang berbahagia. Dan kita menemukan bahwa di dalam hidup ini kata bahagia itu seringkali tidak bertahan. Kenapa tidak bertahan? Karena kebahagiaan itu diukur dari sisi materi atau fisik. Ada orang yang berkata dia sudah bahagia sekarang karena dia sudah kembali jadi orang kaya. Dia berbahagia sekali sekarang karena dia sudah menikah. Istrinya cantik, rumahnya besar, dan perusahaannya luar biasa. Namun sesungguhnya itu bukanlah kebahagiaan yang benar-benar dia bisa nikmati. Kenapa? Karena jika kalau itu ukuran kebahagiaan, maka semua orang-orang yang ada di sekitar kita akan berlomba-lomba untuk menikmati gaya hidup seperti itu, akan berusaha seperti itu. Dan yang kedua, kita akan menemukan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah mengeluh, tidak pernah merasa susah, karena semua yang menjadi ukuran kebahagiaan sudah dimilikinya. Kenyataan yang kita hadapi sekarang dalam situasi pandemi COVID seperti ini, justru orang-orang yang kita pikir berhasil, sukses, justru mereka yang lagi bingung sekarang karena usahanya, perusahaannya, kekuatannya, kemampuannya mulai menurun dalam kondisi sekarang ini. Nah, sebab itu kita menemukan pemazmur katakan ada 6 kebahagiaan yang bisa dicapai oleh manusia. Pertama dikatakan orang yang bisa berbahagia adalah orang yang biasa. Bukan orang-orang yang memiliki ukuran materi yang berkelebihan, yang memiliki fasilitas yang banyak, yang memiliki hal-hal yang indah-indah di dalam dirinya. Tetapi Alkitab hanya katakan orang yang berbahagia adalah orang yang biasa. Sehingga siapa saja bisa berbahagia. Dalam bentuk apapun dia bisa menikmati kebahagiaan. Itu hal yang pertama dikatakan dalam ayat yang pertama. Nah, yang kedua, kita menemukan orang yang berbahagia ternyata adalah orang yang tahu pilihannya yang tepat. Dalam hidup ini kita diwarnai dengan banyak pilihan. Sebab itu kita bisa dengar ada orang yang berkata, itu kan masa lalu.
Karena masa lalu itu dia memilih yang salah. Masa lalu pilihannya buruk. Masa lalu itu sikapnya yang salah. Tetapi kalau orang itu memiliki pilihan yang tepat, maka masa lalunya pun itu adalah sesuatu yang menyenangkan dia. Karena siapapun tidak mungkin bisa merubah masa lalunya. Yang dia bisa rubah adalah masa yang akan datang dengan sikapnya sekarang. Oleh sebab itu kita melihat orang yang berbahagia menurut Mazmur pasal yang pertama tadi adalah orang yang tahu menentukan pilihannya dengan tepat. Hal-hal yang kita pilih dalam hidup ini seringkali tidak tepat. Ada banyak hal-hal yang kita pilih, ternyata itu keliru. Kita bisa membuat banyak pilihan. Kita membiasakan diri untuk menikmati makanan yang mungkin enak. Tetapi dengan berjalannya waktu ternyata makanan-makanan itu tidak tepat lagi untuk kondisi sekarang. Karena fisik kita berubah kemampuannya, berubah daya tahannya, sehingga pilihan kita sudah tidak tepat lagi. Nah, itu sebabnya Alkitab katakan orang yang berbahagia, orang yang memiliki pilihan yang tepat. Sebab itu pilihan yang tepat yaitu tidak memilih jalan orang fasik, tidak memilih jalan orang berdosa, yang tidak mengikuti jalan orang pencemooh. Itu pilihan yang tepat. Karena untuk masa yang akan datang, pilihan itu akan selalu berpengaruh. Kita bisa pilih yang baik sekarang, tapi untuk 5 tahun ke depan mungkin kita memilih jalan orang berdosa karena kita salah memilih. Sebab itu hal ini yang kita harus perhatikan, yang diungkapkan oleh Mazmur bahwa ada berapa hal yang membawa orang bisa berbahagia. Hal yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang-orang yang memiliki kesukaannya Taurat Tuhan. Banyak orang memiliki kesukaan hanya menyanyi. Nyanyi lagu rohani tidak salah. Memuji Tuhan tidak salah. Tetapi pilihan itu tidak terlalu baik, tidak terlalu tepat untuk membuat kita kuat. Kenapa? Karena firman Tuhanlah yang akan membuat kita tegar dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan membuat kita kuat dalam kita menghadapi hari-hari yang ada di depan kita. Sebab itu firman Tuhan atau Taurat Tuhan adalah pilihan yang merupakan hal yang terbaik ketiga yang kita harus miliki. Pilihan yang keempat adalah orang yang tahu menggunakan waktunya. Dikatakan dalam ayat 2b, orang-orang yang siang dan malam menggunakan waktunya untuk merenungkan firman Allah. Bukan berarti sepanjang siang kita habiskan baca Alkitab, nggak kerja. Sepanjang malam kita habiskan waktu untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Enggak. Maksudnya siang ataupun malam ada waktu yang kita gunakan untuk merenungkan firman Allah. Itu hal yang menguntungkan kita. Kita akan berguna dan mendapatkan hal yang baik karena firman Allah kita renungkan siang dan malam. Kita menggunakan waktu kita dengan baik untuk merenungkan firman Tuhan. Hal ini ditulis jelas di dalam ayat 2 bagian B. Hal yang ketiga, dikatakan orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang hidupnya diwarnai dengan berkat Tuhan, yaitu buah pada musimnya. Hidup yang berbuah pada musimnya adalah orang yang sukses. Karena kita jumpai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, dia boleh bertumbuh baik, tetapi ketika musimnya tidak ada buah, maka dia bukan sukses. Tapi dia menerima kebinasaannya karena tidak ada buah yang dihasilkan. Nah, sebab itu sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita diingatkan orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya akan selalu diwarnai dengan berkat Tuhan. Karena kita merenungkan firman Tuhan,
karena kita suka akan firman Tuhan, karena kita menentukan pilihan-pilihan yang tepat, dan kita sendiri adalah orang-orang yang tahu memilih yang baik. Sebab itu mari, pagi ini kita akan satu di dalam doa. Kita mohon pertolongan Tuhan, kiranya kita boleh hidup di dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena kemurahan-Mu lebih dari hidup ini. Hari ini kami ada karena kami percaya Tuhan sudah menyertai, memberkati kami, melindungi kami. Dan saat ini kami datang kepadamu membawa seluruh kehidupan ini, bahkan kami serahkan hidup ini dalam tangan-Mu. Karena kami percaya hanya Tuhanlah yang mampu membawa kehidupan kami untuk menentukan pilihan-pilihan yang tepat, untuk menggunakan waktu-waktu yang baik, untuk selalu hidup ini diwarnai dengan berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami, sehingga pada waktunya kami senantiasa mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan ini. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kami sepanjang hari ini, supaya dimanapun kami berada, biarlah kami melakukan yang berkenan kepada Tuhan, dan semuanya itu akan kami terima sebagai upah dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan hari yang baru dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari di mana pemuda, mahasiswa, dan remaja Bethesda akan beribadah. Maka ibadah itu pun akan direlay melalui YouTube channel dan Facebook page GPD Bethesda Makassar. Sebab itu, anak-anak muda, pergunakanlah kesempatanmu untuk berbakti kepada Tuhan, di mana engkau bisa menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.